Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu pemirsa, para pendengar, jemaat-jemaat Tuhan di mana saja Anda berada. Bersyukur kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi roti kehidupan, menjadi air kehidupan bagi kita sekalian. Sebelumnya mari kita bersama memuliakan Tuhan dan akan mendengar firman-Nya. Haleluya. Yesus setia, Yesus setia, langit dunia lalulah, Tuhan ku setia, Yesus setia, Yesus setia, langit dunia lalulah, Tuhanku setia. Mari sama-sama katakan Yesus setia. Yesus setia, Yesus setia, langit dunia lalulah, Tuhanku setia, langit dunia lalulah, Tuhanku setia. Engkau Tuhan yang setia, Allah penuntun, Allah yang membimbing, membawa kami dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Bersyukur ya Tuhan buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Kami datang kepadamu ya Tuhan, akan mendengar firman-Mu ya Bapa Surgawi. Roh Kudus mengurapi setiap kami, penuhi hati-hati kami, sehingga firman-Mu bermakna bagi kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan siap menyampaikan firman. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu pemirsa pendengar di mana saja Anda berada, para kudus Tuhan, pagi hari ini saya mengambil firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11 dengan firman Tuhan, tema peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat firman Tuhan Wahyu pasal 3 ayat 11, Alkitab berkata kepada jemaat di Philadelphia, dari 7 jemaat itu Allah berkata bahwa Yesus berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Luar biasa firman Tuhan. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Hidup kekristenan adalah hidup orang-orang pemenang. Hidup kekristenan adalah hidup yang telah dibayar lunas oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Kekristenan kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan adalah yang disebut pemenang setiap waktu dalam pertandingan hidup ini. Dan mahkota yang tersedia itu Tuhan sediakan bagi setiap orang yang ada pada panggilannya. Dan
Hidup kekal itu sudah menjadi milik bagian kita. Oleh sebab itu sebagai satu harta atau sebagai mahkota yang dikatakan firman ini, peganglah apa yang ada padamu. Ya, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu pemirsa di mana saja Anda berada di seluruh dunia. Semua orang yang diselamatkan, mereka sedang bersungguh-sungguh mengerjakan keselamatan mereka. Di seluruh dunia, orang-orang yang diselamatkan, mereka sedang mencengkram kuat, memegang kuat dengan satu kehidupan yang konsisten untuk mempertahankan keselamatan mereka. Apapun hidup ini buruk atau baik, hidup ini senang atau susah, senyum atau menangis, mereka terus mempertahankan mahkota keselamatan kekal itu yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Pemirsa yang Yesus Kristus kasihi, ayat-ayat tadi kalau kita baca dari mulai awal dari jemaat di Philadelphia itu, dan tuliskanlah kepada jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, dan apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, dan apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka, dan akhirnya peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini pemandangan yang diperlihatkan di dalam 3 bab atau 3 ayat pembuka, 3 pasal pembuka dari kitab Wahyu. Sungguh khidmat dan sungguh tenang. Dan inilah perjanjian kekal, perjanjian yang luar biasa. Satu covenant yang kekal yang disediakan Yesus bagi gereja Tuhan. Dan di sini terdapat 7 kaki dian. 7 kaki dian emas yang melambangkan 7 gereja yang dibangun di atas orang-orang yang seperti kita. Jadi ada 7 gereja sebagai kaki dian emas. Itu 7 gereja dibangun di atas orang-orang, jemaat-jemaat yang sama seperti kita, jemaat-jemaat di tahun 2021 ini. Orang-orang itu, 7 jemaat itu mereka diciptakan dari tanah yang sama seperti kita, di mana Allah menjadikan kita dari debu tanah. Bahkan mereka juga orang-orang yang dari 7 jemaat itu di kitab Wahyu pembuka itu, mereka juga mengakui iman yang sama seperti kita, beriman kepada Yesus Kristus. Bahkan mereka juga adalah orang-orang yang memiliki cita-cita yang sama seperti kita untuk menggapai pengharapan kekal bersama-sama Kristus di sorga. Tetapi satu hal kontradiksi, mereka juga memiliki kelemahan-kelemahan sebagai manusia. Mereka pun memiliki pergumulan-pergumulan. Bahkan seringkali mereka mengalami kegagalan-kegagalan. Bahkan pun mereka mengalami keberhasilan-keberhasilan yang serupa dengan kita. Ada naik gunung, ada pun mereka turun gunung, turun lembah, dan itulah kehidupan dan dinamika hidup sepanjang waktu sebagai orang-orang Kristen. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi para pemirsa, di antara mereka 7 jemaat ini, yang kita bahas adalah jemaat Philadelphia, tetapi di antara mereka, jemaat-jemaat ini, mereka di antara 7 jemaat itu, berjalanlah Kristus yang telah mati di salib dan dibangkitkan itu. Yesus berjalan di antara 7 jemaat itu di kitab Wahyu itu. Dan Kristus yang dibangkitkan itu sedang melangkah di antara 7 jemaat itu. Kristus yang kudus, tak terhingga, yang sangat berkuasa, yang maha tahu atas segalanya, yang dapat menembus setiap jiwa, dan juga dapat memahami setiap gereja atau jemaat-jemaat, yang dapat melihat setiap gembala, melihat setiap hamba Tuhan, melihat setiap jemaat-jemaat, satu demi satu gereja datang ke dalam pengujiannya. Peganglah apa yang ada padamu, supaya jangan orang mengambil mahkotamu. Yesus sedang berjalan di tengah-tengah kita, dan dia sedang menguji setiap gereja di dalam pengujian lewat firman-Nya. Dan dia Tuhan yang sanggup menembus kedalaman hati yang paling tersembunyi. Dia sedang berjalan di antara kita. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari lihat kepada firman pokok kita bahwa peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kita sekarang sudah memakai mahkota itu, kita sudah memegang kekekalan itu, kita sudah memegang upah itu. Jangan seorang pun mengambilnya nanti daripada kita. Memang hari-hari ini banyak iman Kristiani yang runtuh. Memang hari-hari ini banyak orang-orang yang tidak memiliki daya yang kuat untuk terus bertarung dalam pergumulan iman ini. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi para pemirsa di mana saja kita berada, jangan sampai seorang pun mengambil mahkota kita.
Dan hari ini kita lihat pada bagian yang pertama, ada hal yang sudah terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan hari-hari ini, yang membuat mahkota kita direbut, yang membuat pengharapan kita direbut oleh kuasa jahat, ataupun oleh diri kita sendiri, ataupun oleh kuasa dunia ini. Dan bagian pertama yang ingin saya sampaikan bahwa yang pertama adalah tidak mustahil kita dapat kehilangan milik kita. Tidak mustahil kita dapat kehilangan mahkota kita. Ini perlu direnungkan. Tidak mustahil kita dapat kehilangan milik kita. Apa itu milik kita? Kekayaan rohani kita, kekuatan rohani kita, bahkan harta rohani kita. Jemaat Tuhan, ini sangat tragis. Tidak mustahil kita dapat kehilangan milik kita, yaitu kekayaan rohani kita, kekuatan rohani kita, dan harta rohani kita. Ini perlu kita pertahankan, ini perlu kita jaga. Tetapi tidak mustahil hari-hari ini bagian-bagian ini menjadi hilang daripada anak-anak Tuhan, karena mereka tidak hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Dan hal ini dapat terjadi pada setiap tingkatan pencapaian rohani. Hal ini dapat terjadi dalam setiap tingkatan pencapaian rohani. Siapapun kita, pendeta, jemaat, pengurus sinode mungkin, pengurus daerah mungkin, atau wilayah klasis. Sungguh tragis. Hal ini dapat terjadi pada setiap tingkatan pencapaian rohani. Kita melihat contoh-contoh di antara kawan seperjuangan Rasul Paulus. Ini dicatat dalam perjuangan, teman seperjuangan dalam pelayanan Rasul Paulus yang terhormat, seorang rasul besar. Terdapat seorang bernama Demas. Kita tahu Demas telah mencintai dunia ini. Demas telah mengasihi dunia ini. Demas telah membalikan perhatiannya kepada dunia dan meninggalkan pelayanan bersama-sama Rasul Paulus. 2 Timotius pasal 4 ayat 10 itu. Demas meninggalkan pelayanan, meninggalkan panggilan itu, dan dia kehilangan harta yang sesungguhnya. Dia kehilangan mahkotanya. Ini contoh dari orang-orang yang gagal untuk memegang teguh apa yang telah dimilikinya. Demas menjadi contoh dari orang-orang yang tidak memegang teguh apa yang telah dimilikinya. Dia melepaskan begitu saja upah yang besar itu. Dia melepaskan begitu saja keselamatan itu. Dan hal ini pun dapat menimpa orang-orang terbaik. Hal ini dapat menimpa orang-orang terbaik. Di manakah kita melihat seorang dapat menemukan suatu kelompok manusia yang lebih mulia? Kita menemukan satu kelompok yang lebih mulia daripada kelompok yang lain di dunia ini. Kelompok mulia saya sebut karena itu murid-murid Yesus, 12 murid Yesus itu. Mereka berjalan bersama Yesus, tidur bersama Yesus, makan bersama Yesus, mengikuti pengajaran-pengajaran Yesus, berkeliling kota-kota dan kampung-kampung, desa-desa bersama Yesus. Tetapi 11 murid memegang teguh tempat mereka yang terhormat. 11 murid mereka memegang teguh tempat mereka yang terhormat. Tempat yang penuh berkat, tempat yang penuh kesempatan, tempat yang sungguh-sungguh terjamin keabadian dan kekekalannya. Namun seseorang jatuh, yaitu Yudas. Seorang murid Yesus, Yudas jatuh. Yudas terbuang karena keinginannya sendiri. Kalau kita baca Injil Matius, Yesus sudah menegur berulang kali. Ada seorang akan menyerahkan aku. Itu satu meja, tapi dia tidak mengaku sama sekali. Yesus bilang dia ada di antara kita. Justru dia balik bertanya kepada Yesus, siapakah orang itu? Hal ini dapat menimpa orang-orang terbaik. Seorang murid Yesus jatuh. Dan hal ini pun dapat terjadi di tempat manapun, di mana saja. Hal ini dapat terjadi. Tempat-tempat yang paling indah, tempat-tempat yang paling menyenangkan, tempat-tempat yang membahagiakan, yang disediakan Tuhan. Seperti Taman Eden. Tempat yang paling indah, menyenangkan, membahagiakan. Tempat yang paling luar biasa. Namun, Adam dan Hawa juga jatuh di sana. Jemaat yang Yesus Kristus kasih. Adam dan Hawa jatuh di tengah-tengah keindahan, kemakmuran, di tengah-tengah hidup yang bahagia.
pesona yang begitu luar biasa, mereka pun jatuh. Bahkan beberapa hal perlu kita lihat. Anak-anak sekolah Alkitab, murid-murid sekolah Alkitab, para mahasiswa teologi, masing-masing mereka dilahirkan. Anak-anak pendeta mungkin, penginjil, anak-anak pendiri gereja, bapak-bapak gereja. Mereka dilahirkan dalam keluarga Kristen. Mereka ikut proses dalam keluarga Kristen. Bahkan murid-murid sekolah Alkitab, mahasiswa STT, sekolah teologi. Namun mereka juga jatuh. Mereka juga jatuh. Mereka yang belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, mereka juga jatuh. Bahkan di setiap mimbar-mimbar gereja ada kemungkinan berdirinya seorang Demas. Gembala-gembala yang berdiri, pendeta-pendeta yang berdiri di gereja. Mereka ada di dalam gereja tapi mereka terhilang dari gereja itu. Mereka berbicara tentang kebenaran tapi mereka tidak melakukan kebenaran. Mereka berbicara A tapi mereka melakukan B. Ini di mimbar-mimbar hari-hari ini ada saja berdiri seorang Demas. Dan di setiap bangku gereja ada kemungkinan duduknya seorang Demas di sana. Dan seterusnya. Orang-orang yang meninggalkan keselamatan kekal mahkota yang abadi itu. Waspada, jaga mahkota kita. Waspada, jaga mahkotamu. Sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Waspada, jaga mahkota kita. Iblis sedang melirik kita. Iblis sangat tersinggung karena kita diselamatkan. Iblis merasa bahwa kalau neraka kosong, surga penuh, dia hanya sendirian di neraka di sana. Tapi mari kita bertekad untuk tetap hidup waspada di dalam Tuhan. Bahkan hal ini, orang-orang meninggalkan Tuhan seperti Demas, hal ini dapat menimpa setiap gereja. Hal ini dapat menimpa setiap gereja. Mengapa? Orang-orang meninggalkan Tuhan, ada di gereja tapi tinggalkan Tuhan. Hal ini dapat menimpa setiap gereja. Mengapa sampai gereja-gereja masuk dalam bagian seperti demikian? Karena hari-hari ini ada rasa puas diri yang lahir dari kemakmuran. Bahkan mungkin hari-hari ini kita menikmati otonomi khusus, mungkin kita menikmati semua fasilitas yang luar biasa. Sehingga kita ada di dalam gereja tapi kita terhilang di gereja. Kini kita rasa puas diri yang lahir dari kemakmuran. Ini merupakan rasa kegelisahan besar yang dihadapi Musa ketika ia memimpin bangsanya. Waktu Musa memimpin Israel juga, ini satu kegelisahan yang besar. Ada di barisan Israel tapi seolah-olah terhilang dari barisan itu. Padahal mereka sedang menuju tanah perjanjian. Jadi apabila Musa berkata, apabila engkau sudah kenyang, maka berhati-hatilah. Jangan engkau melupakan Tuhanmu. Waktu kenyang, waktu makmur, waktu senang, banyak uang, banyak berkat, lupa Tuhan. Ini yang telah membawa, padahal Tuhan inilah yang telah membawa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan itu. Keluaran pasal 6 ayat 11-12. Sering hal ini pun menimpa orang-orang Kristen. Ketika kemakmuran datang, gereja tertidur ketika kemakmuran datang. Betul-betul gereja mengalami hal yang mana Tuhan ditinggalkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, bahkan hal ini dapat menimpa gereja bukan saja soal puas diri, tetapi juga menimpa gereja dalam hal melalui keputusasaan yang tumbuh dari kemalangan, masalah, problema, pergumulan, keletihan, capek. Sehingga membuat jemaat-jemaat gugur, pendeta-pendeta gugur dari iman percaya mereka. Masalah-masalah begitu banyak. Pendeta-pendeta sudah bosan, tidak mampu menghadapinya. Gereja sudah bosan untuk menghadapinya. Jemaat-jemaat sudah mundur dan menyerah. Lututku sudah hitam, sudah tebal. Aku selalu berdoa, mana jawabannya? Banyak orang mundur. Bahkan gereja-gereja pun mengalami hal demikian melalui hidup yang terlalu menekankan masa lalu. Ya. Gereja-gereja yang menekankan masa lalu, mengidolakan masa lalu, meninggikan masa lalu. Sebuah gereja dengan masalah yang sebuah gereja dengan masa lalu yang gilang gemilang, sebuah gereja dengan masa lalu yang brilian, yang hebat, itu lebih rentan terhadap bahaya ini daripada gereja yang biasa-biasa saja. Orang mungkin pikir saya tidak mau gereja. Waktu tahun 70-an, 60-an gereja begitu hebat. Kenapa hari ini gereja seperti ini? Akhirnya matilah imannya. Jangan. Kita tetap kuat di dalam Dia.
Gereja-gereja yang biasa-biasa saja dapat bertumbuh terus. Jadi gereja tidak memiliki sebuah tujuan yang jelas. Dan ini bukanlah gereja yang bahagia. Gereja yang bahagia adalah gereja yang memiliki tujuan yang jelas. Bapak Ibu pemirsa Jemaat Tuhan di mana saja Anda berada, namun hal-hal yang telah kita lewati tadi, hal-hal yang tadi kita lewati menakutkan, ya. Wah, kita bisa tertimpa, bisa hilang mahkota kita, bisa hilang keselamatan kekal kita, bisa hilang semua yang telah kita miliki kasih karunia daripada Kristus itu. Tapi mari kita masuk ke bagian yang kedua. Namun hal-hal yang telah kita lewati tadi, terkadang hal-hal itu dapat membuat kita sadar dan kembali kepada Tuhan, dan dapat memberikan kita satu semangat baru, sukacita baru, sebagai satu cambuk untuk kita tetap bertahan dan setia pada Tuhan. Bagian yang kedua, kalau tadi bisa hilang mahkota kita, yang kedua ini adalah penghiburan dan kekuatan bagi kita. Tidak mustahil kita dapat mempertahankan milik kita. Haleluya. Tidak mustahil. Jangan pernah minder, jangan pernah mundur. Tidak mustahil kita dapat mempertahankan milik kita. Apa itu milik kita? Kita dapat mempertahankan kekayaan rohani kita, kekuatan rohani kita, dan harta rohani kita. Kita bisa bertahan. Mengapa demikian? Tidak mustahil kita dapat mempertahankan milik kita, kekayaan rohani kita, kekuatan rohani kita, dan harta rohani kita. Mengapa kita bisa mempertahankannya? Pertama, karena kita memiliki sumber pertahanan rohani yang sama yang telah membuat jemaat Philadelphia kuno tak terkalahkan. Haleluya. Kita memiliki sumber pertahanan rohani yang kuat. Siapa itu? Yesus Kristus, gunung batu yang kuat itu. Dia berkata, Petrus, di atas gunung batu ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menghancurkannya. Gunung batu di situ bicara tentang Petrus itu batu yang kecil, tapi batu kecil itu ditaruh di atas Yesus sebagai tebing batu yang besar. Gereja sedang ditaruh di atas tebing batu yang besar, pertahanan yang kuat, fondasi yang tak tergoyahkan dalam lintasan zaman ini. Kita memiliki sumber pertahanan rohani yang sama. Jadi kalau engkau sudah diselamatkan, tahan terus, tetap kuat. Dia yang telah membuat jemaat Philadelphia di kitab Wahyu itu tak terkalahkan. Jemaat ini tidak terkalahkan. Mereka memegang mahkota mereka. Ayat 12 di situ bilang, dari Wahyu pasal 3 ayat 12 berkata, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Haleluya. Kemenangan akan terjadi terus atas kita. Kita memiliki Injil. Kenapa kita bisa mempertahankan itu? Karena kita memiliki Injil yang sama. Kita perlu berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang memberi keselamatan pada orang-orang Yahudi, juga orang Yunani, bahkan segala bangsa di dunia ini. Injil memiliki daya ledak yang kuat. Injil memiliki daya kekuatan kuasa yang hebat. Memiliki power yang dapat menghancurkan semua kekuatan musuh. Kita bisa mempertahankan milik kita karena kita memiliki Injil yang kuat. Injil yang sama, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan tubuh kebenaran yang sama. Kita juga memiliki tubuh kebenaran yang sama yang telah ditebus oleh Yesus. Dan kekhususan ajaran-ajaran yang sama. Dan amanat agung yang sama. Kita memiliki janji-janji yang sama dari Kristus. Dia berkata, aku besertamu selalu. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka. Dan percayalah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Dan kata aku besertamu sebagai Immanuel, kata besertamu itu selalu ada, belum pernah ditarik oleh Tuhan, belum pernah ditarik. Jadi Injil masih memiliki kekuatan yang mengubahkan, kekuatan yang paling jahat sekalipun dapat diubah menjadi baik, yang paling keji sekalipun dapat diubah menjadi mulia, yang paling buruk sekalipun dapat diubah menjadi elok, menjadi hebat, menjadi cantik. Itu kekuatan Injil. Injil dapat menerobosi daerah-daerah yang gelap dan membuat daerah itu menjadi terang. Injil dapat menerobosi kehidupan dunia yang paling jahat ini, paling kelam ini, diubahkan menjadi baik. Kita masih punya kekuatan. Tidak mustahil.
sebagai jemaat-jemaat yang setia, kita masih dapat mempertahankan milik kita, kekayaan rohani kita, kekuatan rohani kita, bahkan harta rohani kita. Mengapa demikian? Sekali lagi, karena kita memiliki peneguhan dari sejarah gereja sepanjang 2000 tahun itu untuk membuktikan iman kita. Jadi Tuhan peneguhan dari sejarah gereja yang panjang. Gereja masih ada, gereja belum pernah mati, gereja belum pernah bangkrut. Gereja berdiri bukan karena uang, gereja berdiri bukan cuma karena harta dunia, itu bagian selanjutnya. Tapi gereja berdiri pupuknya adalah darah Yesus di kayu salib itu. Jadi kalau ada orang membangun gereja cuma karena uang, gereja itu akan bangkrut. Tapi kalau engkau membangun gereja karena Kristus Yesus sebagai kepalanya dan pupuknya adalah darahnya, gereja itu akan berdiri dan menghantam badai zaman akhir ini. Gereja itu akan menjadi kuat untuk menjadi saksi sampai Kristus datang kembali. Puji nama Tuhan. Gereja dikuatkan oleh Kristus. Peneguhan sejarah gereja sepanjang 2000 tahun untuk membuktikan iman kita kepada dunia, menguatkan kerja keras kita, dan untuk meneguhkan hati kita bahwa Yesus menyertai kita. Kepala gereja itu bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan. Anda tidak akan hilang keselamatan kekal itu. Tidak mustahil kita dapat mempertahankan iman kita. Tetap kuat di dalam Dia. Badai memang sangat besar. Bersama Yesus kita mampu, kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Puji nama Tuhan. Akhirnya jemaat Tuhan, para kudus Allah di mana saja Anda berada, syukur kita kepada Allah atas kesaksian orang-orang sebelum kita. Kita bersyukur gembala-gembala yang sudah meninggal, para penginjil, pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat, bapak-bapak gereja. Kita bersyukur kepada Allah di atas kesaksian orang-orang sebelum kita. Ada para rasul, ada bapak-bapak gereja, para nabi, dan ada bapak-bapak gereja, kaum reformis, dan pun para martir yang mati bagi Kristus, yang telah kerja keras dengan pengorbanan-pengorbanannya selama berabad-abad, telah menghidupkan Injil di dunia ini. Puji nama Tuhan. Dan kuasa Injil itulah yang akan menyelamatkan kita. Tinggal tetap di dalam Dia. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tidak kuat di dalam Dia, mahkota kita akan direbut. Tapi saya percaya tidak mustahil kita pegang mahkota kita. Apa yang ada pada kita tetap dipegang. Dengan jalan terus beriman kepada Kristus, setia dan taat. Yesus sedang berjalan di antara jemaat-jemaat Tuhan hari-hari ini. Dia sedang menguji apakah kita kuat. Tapi saya ingin berdoa bagi kita sekalian sehingga kita menjadi kuat di akhir zaman ini. Kita tidak termakan oleh gelombang akhir zaman ini. Kita tidak termakan oleh angin sakal dunia ini. Tapi kita menang di dalam Dia. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, bimbang diteguhkan. Tetap berkomitmen. Keselamatan sudah ada, kekekalan sudah ada. Tinggal setia, taat saja. Ketika Dia datang, kita tidak jatuh. Kita tetap tinggal di dalam Dia. Haleluya. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, melakukannya setiap waktu. Tuhan memberkati kita. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bersama saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, oh, saya mau iring Yesus
sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bersama meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Kuatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat keselamatan yang telah Kau beri. Jangan seorang pun mengambil mahkota kami ya Tuhan. Kami mau tetap tinggal setia sampai memiliki keselamatan itu. Haleluya, Roh Kudus kuatkan kami. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami. Kami seperti jemaat Philadelphia dan 7 jemaat di Wahyu pasal 1, 2, dan 3 itu. Kami tetap setia. Kami tetap pegang kuat firman-Mu. Karena kami dipercayakan untuk menjadi soko guru, orang-orang yang menang, untuk menjadi pengurus-pengurus rumah Tuhan, pengurus gereja Tuhan. Dan kami sudah memiliki keselamatan kekal itu. Bukan nanti, sudah ada. Kami sudah memiliki kasih karunia kekal itu. Jangan seorang pun merampas. Jangan keadaan merampas, kesulitan merampas. Jangan kemewahan, kemakmuran merampas keselamatan kekal kami. Jangan dosa, tipuan iblis, rayuan manis dunia merampas keselamatan kami. Tapi kami mau tetap setia melakukan firman-Mu. Kami lemah Tuhan, kuatkan kami. Kami lemah Roh Kudus, kuatkan kami. Datang pegang tangan kami, gendong kami. Bahwa kami melewati lembah-lembah yang paling curam di dunia ini. Sehingga kami siap sedia menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Berkati setiap pendengar, pemirsa di mana saja berada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Jumpa pada belajar firman Tuhan bersama di waktu mendatang. Tuhan memberkati, shalom.